Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang operasional bank syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Erin Masyanda Shirley, Nanda Wijaya, dan juga ada Muhammad Rezaldi Taufik. Kita langsung ke pembahasannya yuk. Kita mulai dari ruang lingkup kelembagaan bank syariah. Pengertian dari bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Lalu prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iqdina. Lanjut ke produk-produk pendanaan di bank syariah. Yang pertama ada wadiyah, berasal dari kata wada asy-syai'a, yaitu meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga disebut wadiyah. Secara harfiah, al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja seketika mendakinya. Lalu kita lanjut ke rukun wadiyah. Rukun wadiyah sendiri itu ada 4. Yang pertama ada muwaddi atau orang yang menitipkan. Yang kedua ada wadi'i atau orang yang dititipi barang. Yang ketiga ada wadiyah, yaitu barang yang dititipkan. Dan ada syikot atau ijab dan kabulnya. Lalu ini ada jenis barang yang bisa diwadiyah. Itu yang pertama ada harta benda, yang kedua ada uang, yang ketiga ada dokumen penting seperti saham, obligasi, surat perjanjian, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada barang berharga lainnya, yaitu surat tanah, surat wasiat, dan semacamnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis wadiyah. Yang pertama ada wadiyah damanah wadiyah, yaitu akad menitipkan barang atau uang di mana pihak penerima titipan atau wadi'i dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang atau muwaddi dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Lalu yang jenis wadiyah yang kedua ada wadiyah amanah, yaitu adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima atau wadi'i tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Dan sebagai gantinya, si penitip wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi. Namun boleh juga untuk tidak membayar asalkan orang yang dititipi tidak merasa keberatan dan menghabiskan keberatan. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana syaibul ma'al dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Selanjutnya terdapat 5 rukun mudharabah. Yang pertama orang yang berakad atau pemilik modal dan pelaksana atau usahawan, kedua modal atau ma'al, ketiga proyek atau usaha, keempat keuntungan, dan kelima ijab kabul. Terdapat syarat umum di dalam mudharabah. Yang pertama, orang yang terkait dalam akad cakap hukum. Kedua, syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang bukan barang, jelas jumlahnya, tunai bukan berbentuk hutang, dan langsung diserahkan kepada mudharib. Yang ketiga, pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Selanjutnya, bagi hasil mudharabah. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan. Kedua, besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati. Ketiga, mudharib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang telah disepakati. Keempat, bank tidak akan menerima pembagian keuntungan bila terjadi kegagalan atau wan prestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib. Yang terakhir, bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib atau menjadi piutang bank. Nah, kita masuk ke produk pembiayaan dari perbankan syariah. Yang pertama itu ada jual beli ya. Nah, di jual beli ini ada namanya
murabahah. Murabahah itu apa sih? Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bal murabahah, bil wadi lisi syiro, dan bal murabahah lil amri lisi syiro. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin riba. Biaya akad murabahah ini dijalankan dengan basis tibun melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada istinna, adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau si pemesan ke pihak dua atau produsen. Adapun dalam bisnis istinna itu sendiri, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Sehingga kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Akad istinna sudah dikenal sejak dahulu di zaman Rasulullah SAW. Di salah satu riwayatnya Rasulullah diceritakan memesan cincin dari perak bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad istinna. Lalu akad ini pun di zaman-zaman selanjutnya disepakati oleh ulama sebagai salah satu akad perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Ya, oke, lanjut ke pengertian akad salam. Akad salam atau jual beli salam adalah jual beli yang menerima barangnya ditangguhkan dengan pembayaran hari tunai. Penjualan yang karakteristik tangguhannya atau barang telah terdeskripsikan di awal dengan harga atau modal yang dibayarkan di depan, atau istilahnya DP lah DP. Nah, dua ulama mazhab yaitu Syafi'i dan Hambali mendefinisikan akad salam adalah sebagai sebuah akad terhadap barang yang teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirim pada waktu tertentu dengan penyerahan harga atau uang ketika dalam sesi kontrak atau majelis akad. Adapun Maliki mendefinisikan salam adalah sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan memberikan harga atau uang di muka atau DP dan pengiriman penyerahan barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, yang lanjut ke produk pembiayaan yang kedua itu sistem bagi hasil. Yang pertama ada musyarakah, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal sewa. Nah, itu namanya ijarah modalnya ditamil atau IPT. Adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa atau penganjil kepada penyewa atau mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. IMBT ini merupakan jenis akad baru yang dibentuk sebagai konstruksi perjanjian sewa beli melalui pendekatan mab asjid asyari dengan metode maslahah mursalah karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, produk jasa-jasa perbankan. Yang pertama ada wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil dalam bank untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Yang kedua, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penangguh kepada pihak ketiga. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjamin nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau mukfulah. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjamin menjamin pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Yang ketiga ada syarf, layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Keempat, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif
Selanjutnya ada ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rah adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, rah adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Keenam, hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Selanjutnya, akad ijaroh selain menjadi landasan syariah untuk produksi pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya. Antara lain, layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (Safe Deposit Box). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut. Yang terakhir ada akad al-wadiah. Selain menjadi landasan syariah, produk tabungan termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian. Bank mendapat imbalan atas jasa tersebut.